Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan juga para keseluruhan keluarga ya. Alhamdulillah dan insya Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi ya, seperti biasa kita mempelajari diri kita ya, kita mengiqra diri ya yang ada pada dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mengenal pada diri ya, orang-orang yang paham pada diri kita sendiri itu ya. Yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya dan serapat-rapatnya ya. Nah, itu maka dikatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jika kita paham pada diri, sesungguhnya kita paham juga kepada Allah ya. Jika kita mengenal pada diri, berarti kita kenal juga kepada Allah. Nah itu. Maka kita harus menjalankan makrifat untuk bisa kita mengenal kepada Allah. Untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Kalau kita tidak makrifat, arti makrifat itu mengenal ya. Segala sesuatu harus dikenal ya. Yaitu mengenal zat, sifat, asma, dan af'al. Mengenal Allah dalam artinya, mengenal alam seisinya maksudnya ya. Semua harus kita kenal ya. Itulah makrifat sebenarnya ya. Taqarrub illallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk salah satu dari ajaran hakikat ya. Ajaran kebenaran atau tasawuf ya. Hakikat dengan tasawuf ya sama ya. Karena zaman Belanda dulu ya sangatlah dilarang belajar keilmuan ini ya. Karena Belanda sudah tahu bahwa kekuatan bangsa kita ini adalah pada makrifat. Maka tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang ya. Akhirnya si guru dengan si murid berdua-dua caranya mempelajari keilmuan ini, maka disebut dengan kaji duduk ya. Dirubah nama, bukan makrifat lagi menjadi kaji duduk. Begitu, karena makrifat sudah ditercium oleh Belanda bahwa sudah tidak boleh. Karena setiap orang yang belajar makrifat itu berani memberontak kepada Belanda. Begitu. Menjadi sakti mandraguna karena sudah menyatu dengan Allah, sudah tidak takut kematian begitu. Akhirnya dirubah menjadi kaji duduk ya. Nah, itu supaya tidak paham Belanda begitu. Nah, itu juga masih dipahami oleh Belanda, akhirnya dirubah dengan kata hakikat, diturunkan lagi ya. Nah, hakikat ini masih juga dicurigai oleh Belanda, akhirnya dirubah dengan kata tasawuf. Nah, itu. Nah, kalau kita mempelajari ilmu syariat itu ya, masih dibebaskan, masih ada kebebasan maksudnya. Kalau berkumpul soal politik, Belanda itu lebih lihai di dalam bidang politik. Sekalipun semua orang berkumpul, kalau soal politik tidak masalah. Itu. Tapi di dalam berkumpul untuk mempelajari ilmu hakikat ini ya, atau tasawuf ini, atau kemakrifatan kepada Allah ini sangat dilarang keras oleh Belanda. Sehingga sampai sekarang ini juga masih kita sembunyikan ilmu.
Sehingga kita sampai kapan baru bisa kita memahami kepada ilmu. Dan toh juga keilmuan ini ya, tidak semua orang bisa memahami ilmu ini. Itu jadi masalah beratnya kita. Sehingga alim ulama kita, umaroh anbiya kita ya, termasuk para wali, bukan beliau tidak memahami ilmu sebenarnya ya. Sangat dihalangi, akan akibatnya, efeknya sangat luar biasa ilmu ini. Begitu. Karena disinilah tempat kita mencari kebenaran sebenarnya ya. Nah, di kepuasan batin dalam artinya ya. Tapi di dalam bidang syariat itu kita rasa belum puas. Ya, belum puas rasanya. Batin kita itu rasa masih kurang, masih belum puas rasanya di bidang syariat. Sehingga kita mencari kepuasan batin. Bagaimana caranya supaya puas batin kita pemahamannya? Nah, disinilah tempatnya kita mengasah otak, yaitu di dalam ilmu makrifat ini sebenarnya ya. Itu tempat kita mengasah otak kita ya. Tapi sebagian besar kita itu ya, sebagian besar kita itu sibuk ya, sibuk dan pekerjaan, sibuk dengan urusan ini itu dan lain sebagainya. Terutama sibuk dengan isi perut kita. Sehingga kita tidak ada waktu, tidak ada sempatnya kita untuk mempelajari keilmuan. Itu masalahnya ya. Tapi sekarang saya anjurkan ya. Sedikit tidaknya kalau kita berpikir mengenai kehidupan kita di akhirat kelak ya. Nantinya maksudnya kita harus sempat-sempatkan waktu sebenarnya. Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu jangan sampai kita itu dalam artinya nantinya akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Itu. Jangan sampai kita jadi rugi di akhirat nanti. Nah itu. Karena tidak menyempatkan waktu kita untuk mempelajari suatu keilmuan. Dan juga jangan kita berprasangka bahwa ilmu ini kurang baiklah, kurang ini, kurang itu, kurang benar, kurang pas, kurang cocok dan lain sebagainya. Terlebih-lebih kalau kita hanya sekedar mendengar kata orang. Itu akhirnya kita masih terpengaruh dengan kata orang. Sekarang kita pelajari sendiri. Kita dengarkan sendiri, kita ijmali sendiri ya. Itu. Kita dengar sendiri secara langsung melalui konten ini. Konten Raniawan ya. Raniawan Lombok Primitif ini. Nah, disinilah tempat kita sekarang mengadu otak. Dalam artinya mengasah otak kita. Sampai di mana pemahaman kita. Nah itu. Nah, soal salah dan benarnya keilmuan, kita sendiri yang menilainya. Jangan dengar kata orang. Begitu. Jangan menduga-duga. Nah, ini himbauan dari saya ya. Himbauan khususnya himbauan dari saya. Jangan menduga-duga dan jangan berprasangka buruk bahwa keilmuan ini adalah kurang baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Pelajari dulu, renungkan dulu, hayati dulu. Dengarkan baik-baik dulu bagaimana sebenarnya dan sampai di mana ujung pangkalnya suatu keilmuan. Puncaknya ilmu itu sampai di mana. Nah ini yang harus kita betul-betul pahami sebenarnya ya. Sedangkan yang dimaksud dengan mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu adalah bahwa seorang hamba telah mengetahui sepenuhnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu melihat diri kita sebagai makhluknya. Itu. Allah selalu melihat kita. Allah selalu memandang kita. Allah selalu mengerti kita. Allah selalu paham kepada kita. Ya. Karena Allah itu selalu menyertai pada diri kita. Selalu membarengi kita. Sehingga kita ini bisa hidup. Sehingga kita bisa mendengar, melihat, bergerak, berkalam, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak bisa apa-apa jasad zahir kasar ini. Begitu sebenarnya. Arti muraqabah adalah
keadaan seseorang untuk meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat serta mengawasinya, ya. Mengintai-intai maksudnya, ya. Dan Allah selalu mengetahui setiap gerak-gerik dan apa-apa yang sedang terlintas di dalam hati hambanya itu. Itu apapun, ya, yang ada dalam pemikiran kita itu Allah mengetahuinya. Allah tahu, ya. Pemikiran kita baik, jelek, buruk, semua itu Allah mengetahuinya. Allah selalu mengetahuinya, ya. Pendapat tersebut adalah pendapat dari Al-Qushairi, ya. Itu pendapat dari Al-Qushairi. Akan tetapi lain lagi dengan pendapat dari Sirri Al-Sakati, bahwa apakah yang dimaksud dengan mendekatkan diri kepada Allah itu ialah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taat dan patuh kepada Allah. Dan juga dekat kepada Allah, ya. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah? Itu berarti engkau telah merasa cemburu kepadanya. Di samping itu juga telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara total kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiada kehendak saya kecuali Allah. Itu tiada pelihat saya kecuali Allah. Tiada pendengar saya kecuali Allah. Tiada gerak saya kecuali Allah. Itu seperti itu. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi wasjud waqtarib, ya. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala. Itu, maka kita disuruh sujud, merendahkan diri, ya. Merasa diri itu tiada berdaya sehingga sampai kita mencium tanah. Cara kita merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Jangan merasa diri kita yang hidup, jangan merasa diri kita yang mampu, jangan merasa diri kita yang bisa. Nah, kesombongan yang ada di dalam diri. Jangan merasa diri kita yang pintar. Nah, itu berarti kita yang menciptakan kepintaran jadinya. Nah, jangan kita yang berkuasa, yang berkehendak. Hanyalah Allah yang berkehendak pada diri ini. Begitu. Hanyalah Allah yang berkuasa pada diri ini. Hanya Allah lah yang melihat pada diri ini. Hanya Allah lah yang mendengar sampai berkalam pun Allah semua. Begitu maksudnya, ya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ya. Ruwaim pernah ditanya oleh seorang tentang mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Lalu Ruwaim menjawab, ya. Dialah yang menghapuskan segala halangan seseorang. Tuh. Maka tiada segala-galanya selain daripada Allah. Nah, itu. Tetap kembali kepada tauhid, ya. Maksudnya ialah bahwa engkau telah melihat perbuatannya dan juga karunia-Nya terhadap engkau sendiri. Semua itu kembali kepada diri. Nah, itu. Atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah, ya, atas kemuliaan Allah, sehingga manusia itu mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, tapi manusia itu selalu merasa dirinya yang mampu dan bisa mengerjakan. Nah, itu, maka kita sendiri yang merasa diri kita yang menyembah. Nah, itu, kita sendiri yang merasa diri kita itu membaca Al-Quran. Kita sendiri yang merasa diri kita itu yang bisa dan lain sebagainya. Nah, itu tiada kehendak kita, ya, kecuali ilallah. Hanya Allah yang punya kehendak. Allah lah yang berkehendak. Allah yang punya segala-galanya. Maka dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada, itu semata-mata datangnya dari Allah, ya. Itu. Semua sampai yang belum ada sudah diakui oleh Allah. Itu. Kalau semua itu sudah diakui oleh Allah, jangan juga kita ikut mengaku-ngaku. Kepunyaan saya, milik saya yang hidup, saya yang melihat, saya yang mendengar, saya yang bergerak, saya yang sembahyang.
saya yang mengaji, saya yang ini itu, saya yang berzikir, saya segala-galanya. Masya Allah ya. Lupa kita la haula wala. Tidak ada daya dan upayanya kita ya. Kecuali illallah. Hanya Allah semata. Itu. Makanya jangan kita katakan bahwa kita itu yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Kecuali hanya Allah semata. Itu ya. Saya ulang sedikit ya. Maksudnya ialah bahwa engkau telah melihat perbuatannya dan juga karunia-Nya terhadap engkau sendiri. Malah tidak sadar. Kita itu tidak sadar sebenarnya. Itu. Artinya dari engkau bukan sebagai pelaku. Bukan kita yang melakukan. Allah punya kehendak semuanya. Adapun dalil yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anfal ya. Ayat 17 yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Itu contoh ya pada saat peperangan ya. Yang dimaksud ini saat peperangan Rasulullah. Rasulullah mengambil pasir ya. Langsung dia lemparkan. Kecepatan larinya pasir itu seperti peluru. Kuda kena, kuda jebol ya. Manusia kena, manusia yang jebol juga. Maka matilah semua. Setelah mati semua karena pasukan sudah separuh ya. Pasukan musuh dengan pasukan Rasulullah separuh ya. Sekitar 1.500 berbanding 3.000. Separuh pasukan maksudnya. Nah, karena hampir kekalahan dalam artinya sehingga Rasulullah mengambil pasir dan melempar dengan izin Allah ya, semua mati dalam artinya. Tapi Allah mengatakan bukan kamu yang melempar. Bukan kamu yang membunuh, melainkan aku, kata Allah ya. Itu. Allah yang membunuh mereka. Nah, seperti itu dalam artinya tetap kembali kepada Allah yang dikatakan dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Dan masih dirujuk lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Tuh, padahal Nabi Muhammad yang melempar. Kenapa dikatakan bahwa Allah yang melempar? Nah itu, kalau tidak percaya sebutkan suratnya, Quran surat Al-Anfal ayat 17. Nah itu, kenapa dikatakan bahwa Allah yang melempar? Kenapa dikatakan Allah yang membunuh? Padahal Nabi Muhammad manusia. Sedangkan Rasulullah mengatakan aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Nah itu. Tetapi di sini Allah mengatakan Allah yang membunuh, Allah yang melempar. Nah seperti itulah dalam artinya kalau tidak ada kehendak Allah pada diri manusia, manusia itu tidak mampu dan tidak bisa apa-apa sebenarnya. Berarti atas kehendak Allah, itu Allah yang berkehendak pada diri manusia maksudnya ya. Adapun dalil-dalil yang telah menganjurkan agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdasarkan pada firman Allah dalam surat berikutnya. Artinya, jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad maksudnya ya tentang diriku, bahwa sesungguhnya aku dekat. Tuh disuruh Muhammad itu mengatakan bahwa Allah itu dekat. Maka dikatakan urat leher kita dikatakan dekat. Sesungguhnya Allah lebih daripada itu. Dan mengabulkan seruan yang memanggil jika aku dipanggil. Maka apabila kita menyebut Allah, apabila kita memanggil Allah ya, apabila kita mengingat Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Apabila kita mengingat Allah di dalam batin kita, sesungguhnya Allah akan mengingat di dalam zatnya. Nah itu, sebagaimanapun cepatnya kita memanggil kepada Allah, mengingat kepada Allah, Allah akan berlari secepat itu. Seandainya kita berlari mendekat kepada Allah, maka Allah itu akan secepat kilat. Nah itu, karena pada dasarnya Allah sudah dekat pada diri kita sendiri. Karena menyatu dengan diri kita, pandangan ini adalah Allah yang memandang. Pendengaran ini adalah Allah yang mendengar. Hidup ini adalah Allah yang hidup. Seperti itu sebenarnya.
Kalam ini adalah Allah yang berkalam pada lisan ini. Tapi kita selalu mengatakan bahwa lisan ini yang berbicara. Kita mengatakan bahwa mata ini yang melihat, telinga ini yang mendengar, saya yang bergerak, saya yang berkalam, saya yang memegang, saya yang berjalan. Keliru kita sebenarnya. Hilang kehendaknya Allah. Berarti kita yang berkehendak jadinya. Maka kita menduakan Allah secara tidak sengaja, kita menduakan Allah. Maka syirik manusia itu. Maka manusia itu tidak pernah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu sebenarnya. Pantas dikatakan di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Sampaikan katanya kepada seluruh umatku. Kepada Syekh Ahmad dipesan. Nah itu. Makanya kita tidak pernah untuk menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita sudah alim, kita katakan diri kita itu paling benar. Kalau kita sudah pintar, kita katakan diri kita itu lebih sempurna. Merasa diri paling sempurna, merasa diri paling paham, merasa diri paling tahu, merasa diri paling alim, merasa diri paling berpahala, merasa diri paling ahli surga. Masya Allah, subhanallah, Allah yang berkuasa. Allah pemilik segala-galanya ya. Itu, kembalilah hanya kepada Allah sebenarnya. Kalau engkau tidak kembali hanya kepada Allah, sia-sialah hidupmu, munafik pada hidupmu. Nah itu. Itulah manusia-manusia yang hayatun nafik, yang berkhianat pada hidupnya sendiri, tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kok berpindah alih ya, merebut kita kepada Allah. Berpindah alih. Padahal ya, perhatikan kalau kita ikut ke kuburan ya. Ikut ke kuburan ya. Apabila orang meninggal maksudnya kita ikut ke kuburan. Perhatikan talqin itu. Bumi ini hak. Kitab itu hak. Malaikat itu hak. Semua hak, semua hak, semua hak. Alam ini juga hak. Hidup ini juga hak. Semua hak, semua hak. Hak milik kepunyaan Allah semua. Tapi kok berpindah alih ke manusia yang memiliki. Yang punya maksudnya. Nah, inilah yang merupakan kekeliruan kita. Nah, itulah yang merupakan kelengahan kita, keteledoran kita. Sehingga kita mengatakan diri kita yang memiliki hidup. Diri kita yang masih hidup. Diri kita yang melihat, mendengar, berkalam. Bahkan alam ini pun serasa milik berdua, milik kita sendiri. Nah, inilah yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu titik badari bismillahirrahmanirrahim sudah jelas-jelas. Yang sudah tercipta maupun yang belum tercipta itu adalah milikku, kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, jangan juga kita ikut mengakui. Itu. Jangan juga kita ikut mengakuinya. Semua itulah tetap kembalikan kepada Allah. Selalu kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada yang meninggal. Nah, tapi tidak pernah kita sadari maksud, arti, dan tujuan makna dari perkataan innalillah itu. Dari Allah semuanya. Kembali kepada Allah semuanya. Itu beserta Allah semuanya. Sehingga hiduplah semua manusia. Sehingga hiduplah semua tumbuhan. Sehingga hiduplah segala-galanya. Punya rasa juga. Itu semuanya. Itu punya wujud, punya rupa juga semuanya. Maka tunggalkanlah wujud itu menjadi hanyalah wujudnya Allah. Menjadi rasanya Allah dan menjadi hidupnya Allah. Allah yang hidup pada segala macam bentuk rupa, rasa dan lain sebagainya. Maka tunggallah, esalah, ahadlah dia. Ikhlas sudah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Juga di dalam surat Kaf ya ayat 16 dan surat Al-Hadid ya ayat 4 dan sebuah hadis riwayat Abu Nuaim dari Zaid bin Arkam yakni ya Aba Zarrin ubudillahi ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Hai Abu Zat, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan bila kamu tiada melihatnya, sesungguhnya ia melihat kamu. Tuh, kita harus merasa seperti itu. Nah, kalau kita merasa Allah melihat kita, ya,
Allah mengetahui kita dalam segala hal perbuatan, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak merasa, tidak mampu, dan tidak bisa melihat, memandang kepada Allah. Nah itu. Nah jika kita mau memandang kepada Allah, pandanglah kepada diri manusia. Disitulah tempat sempurnanya Allah. Pandanglah pada diri kita sendiri terutama. Maka ada kata ana. Anallah. Aku Allah. Huwallah. Dia Allah. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Dia juga tempat esanya Allah. Tempat kuasanya Allah. Maksudnya begitu. Jangan sampai kita keliru lagi. Nah itu. Hilangkan kata kul ya. Gunakan pakai huwallah. Huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Semua manusia yang dimaksud, semua pada alam ini yang dimaksud, di situ tempat keesaan Allah, di situ tempat keagungan Allah, di situ tempat kebesaran Allah, di situ tempat kuasanya Allah, di situ tempat tunggalnya Allah. Begitu maksudnya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk mencapai rasa aman dari siksa dan juga hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau aman dari hukuman Allah, kembalilah kepada yang satu. Tunggalkan segala-galanya. Esakan semua, ahadkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hendaklah mengucapkan kalimat La ilaha illa Allah. Dengan penuh iman, hati yang ikhlas, beretekad dengan penuh keyakinan. Yakin sudah benar-benar bahwa Allah itu tunggal pada diri insan, tunggal pada seluruh alam ini, cuma satu-satunya saja yang ada, serta pengembalian ya. Mengerti akan arti dan maksud juga tujuannya dengan cara yang sangat khusyuk. Itu pastikan maksudnya, maka ia akan masuk dalam benteng pertahanan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni benteng dari segala benteng kesulitan. Insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga yang ikut dalam pengkajian ini, sekalipun di Raniawan Lombok Primitif ya, sekalipun yang ada di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok, atau yang ada di Anak Rantau Channel 01, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan jalan kita untuk bisa merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dilimpahkan karomahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan mudah-mudahan juga kita ini semua tanpa kecuali yang ikut dalam pengkajian, khususnya saya ini, bahkan seluruh alam ya, kalau bisa ya, kalau bisa seluruh alam seisinya, kita ini tetap kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, diberikan keselamatan maksudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dengan pencipta kita. Maka tunggalkanlah, satukanlah, esakan, ahadkan menjadi satu. Tunggalkan, itulah tauhid yang sejatinya. Begitu. Melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita sebagai hambanya, karena dengan mengucap kalimah tersebut di atas, maka kita telah merasa aman dari siksa dan juga hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhidkanlah semuanya. Jangan sekedar di ucapan la ilaha illallah saja. Itu tauhidkan, tunggalkan semuanya menjadi satu. Tauhid dengan sendirinya, tunggal dengan sendirinya. Begitu. Dan sudah barang tentu akan merasa aman dari serangan musuh, dan juga akan jauh dari mara bahaya. Dalam artinya kalau kita sudah merasa bareng dengan Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu. Apabila seseorang telah dapat masuk ke dalam satu benteng pertahanan yang sangat kokoh serta kuat, dan itu tidak dapat diragukan lagi akan kebenarannya, itu maka tauhidlah menjadi satu pada Allah. Begitu.
Haruslah lebih banyak untuk mengucapkan dan berzikir dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, serta dilakukan dengan penuh pengertian, ya. Tadabur, renungan yang lebih mendalam juga telah siap sedia melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Apabila seseorang mukmin itu ingin mensucikan dirinya dari perbuatan kemaksiatan, itu maka kita harus merasa dilihat oleh Allah, gitu. Sekalipun di tempat sepi, Allah mengetahui. Sekalipun kita sendiri, Allah tahu, ya, perbuatan kita. Apa maksud dan tujuan kita di dalam hati itu juga Allah mengetahui. Maka supaya menjadi Masya Allah tetap hanya Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah. Terang-terangan saja caranya kita berbuat. Begitu. Allah yang berbuat sudah, begitu. Allah yang berkehendak sudah. Allah yang melakukan sudah. Kalau tidak ada perbuatan Allah, tidak ada kehendak Allah, tidak ada perlakuan Allah, tidak akan bisa kita melakukan segala sesuatu. Itu kehendak dalam, ya. Itu tidak ada kehendaknya bayang, ya. Tidak ada kehendaknya badan, ya. Tidak ada kehendaknya Muhammad Zahir ini, maksudnya. Mengapa demikian adanya? Sebab kalimah tersebut telah mengandung arti dan makna yang begitu mendalam, yakni siapapun orangnya tidak boleh menyembah kepada sesuatu selain Allah. Itu. Jangan kita menyerahkan diri kita selain kepada Allah, ya. Kembalilah kepada Allah. Akhir hayat kita, maka disebut awal dan akhir itu adalah Allah. Awalnya kita datang dari yang satu, kita akan tetap kembali kepada yang satu tunggal. Esa, hanya kepada Allah saja. Begitu. Dari satu kita datang menjadi banyak manusia, menjadi banyak alam ini. Tetap juga kita akan kembali kepada Allah yang satu itu, tunggal itu. Maka ahadkanlah, esakanlah, tunggalkanlah semuanya menjadi Allah tempat kumpulnya, begitu. Serta tidak boleh mengharapkan kepada sesuatu selain Allah. Jangan kau harapkan selain segala sesuatunya itu selain daripada Allah. Jangan meminta kepada jin, setan, dewa dan lain sebagainya, maksudnya, ya. Itu jangan nyangkut iman kita kepada segala sesuatu macam bentuk yang ada pada alam ini, maksudnya. Tunggalkan saja, esakan saja, ahadkan saja, hanyalah kepada Allah, begitu. Serta tidak boleh berpegang teguh kepada sesuatu pun juga selain daripada Allah, gitu. Berkenaan dengan kalimah tauhid tersebut, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda serta memberikan petunjuk dalam pengamalnya, dalam mengamalkannya, yaitu berbunyi mafatihul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Artinya, anak kunci surga itu ialah ikrar Tuhan hanyalah Allah. Itu Tuhan itu hanyalah Allah. Itu Allah itu hanyalah Allah. Tuhan itu hanyalah Tuhan. Tidak ada lainnya, begitu. Jangan bedakan Tuhan dengan Allah, ya. Hadis riwayat Al-Bazar dan Ahmad bin Hambal yang bersumberkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu dari Rasulullah maksudnya ini, tapi disampaikan oleh yang lain-lainnya, termasuk saya juga ikut menyampaikan kepada seluruh kita netizen yang ada. Begitu dari ini, tapi ini bersumberkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maksudnya, ya. Kalimat tersebut tidak saja merupakan pintu gerbang Islam, ya, itu, melainkan lebih dari itu. Sesungguhnya merupakan suatu prinsip yang menjadi jiwa atau roh agama Islam itu sendiri. Tuh. Tauhid itu, syahadat itu. Oleh karenanya kalimah tersebut tidaklah boleh berubah sedikit pun, yakni ajaran tauhid di dalam kalimat. Itu asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu penyerahan diri secara langsung, secara mutlak kepada Allah. Itu. Tapi jangan cuma di ucapan lidah. Itu. Nyatakan pada diri, nyatakan pada alam ini. Begitu. Karenanya di dalam kalimat tersebut telah terdapat juga sebuah ucapan la ilaha illallah. Nah, itu bahwa urat akar Islam ya, dasar Islam dan juga intisari Islam itu ialah kalimat tauhid sebenarnya. Maka agama terdahulu, agama tauhid, menunggalkan segala sesuatu itu hanyalah Allah saja yang ada. Begitu yang disebut dengan agama tauhid, yang disebut dengan tauhid. Hanya Allah saja yang ada, begitu saja sudah. Menurut Abdul Ala Maududi, ya, tindakan pelanggaran terhadap prinsip tauhid ini telah dikutuk keras oleh Islam. Tuh, dikutuk keras oleh Islam. Berarti kita bukan orang Islam jadinya. Begitu maksudnya. Sehingga orang yang melanggarnya itu telah digolongkan sebagai orang musyrik. Tuh. Sebab sangat sesuai sekali dengan posisi ajaran tauhid yang demikian vitalnya di dalam agama Islam. Begitu. Adapun kutukan Islam itu berupa antara lain ya, menetapkan dosa besar dan tidak dapat diampuni. Tuh. Tidak diampuni dosa kita kalau kita tidak mentauhidkan segala sesuatunya. Kalau semua ini belum bisa kita kumpulkan, ahadkan menjadi satu. Karena telah mempersekutukan ya. Yang mana disebut mensekutukan ya. Allah berkalam, kita juga berkalam. Dua kalam jadinya. Allah melihat, kita juga melihat. Dua pelihat jadinya. Allah berwujud, kita juga berwujud. Dua wujud jadinya. Allah itu hidup, kita juga hidup. Dua hidup jadinya. Bukankah itu mensekutukan? Itu. Di pepohonan ada Allah. Di batu ada Allah. Dimanapun ada Allah. Di manusia juga ada Allah. Berarti banyak jadinya. Itu yang disebut dengan banyak memang. Ya. Suhudul kasrah fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasrah. Nah, itu. Yang banyak itu adalah satu. Yang satu itu tuh tetap kembali kepada yang tunggal. Nah itu, yang banyak itu tetap kembali kepada yang tunggal. Maka yang satu itu adalah banyak, yang banyak itu adalah tetap satu. Hanya kembalinya kepada Allah karena awalnya dari Allah. Begitu. Maka awal dan akhir itu adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah yang satu. Begitu. Menetapkan dosa besar dan tidak dapat diampuni kalau kita masih menduakan ya. Karena telah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Tuh. Sebagaimana sangat sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mempunyai arti sebagai berikut. Tuh. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa persekutuan dengan Dia. Tuh, kalau kita menduakan Allah ya, tidak ada ampunan dan Dia telah mengampuni dosa selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengannya, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ya 116 ya. Itu menetapkan segala amal ya. Orang yang mempersekutukan Tuhan sebagai amal yang percuma-cuma, tidak ada artinya. Maka belajar ilmu dulu, paham ilmu dulu. Nah itu. Kalau sudah paham, ilmu mumpuni, sudah menyatu di dalam diri, nah baru kita melakukan perbuatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu. Sebab amal tersebut tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menduakan ya, maka jangan duakan wujud, rasa, dan hidup ya, berdasarkan pada firman Allah yang mana artinya adalah berbunyi, dan jikalau mereka mempersekutukan Tuhan, menduakan Allah,
sungguh menjadi percumalah apa jua pun yang mereka amalkan. Tuh, Quran surat Al-An'am ya, 88 ya. Menganggap orang mempersekutukan Tuhan sebagai orang yang kafir. Tuh, kalau kita menduakan Allah itu kafir kita, ya. Diharamkan untuk masuk ya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Haram dia. Tuh, firman-Nya yang berbunyi, sesungguhnya orang yang mempersekutukan suatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tuh, neraka tempatnya orang-orang yang menduakan ya. Maka tunggalkanlah segala-galanya itu menjadi satu, termasuk yang ada pada diri kita ini. Itu pada diri kita sendiri ini, termasuk pada alam itu juga tetap jadikan satu, tunggal semuanya. Ikhlas sudah, redo sudah. Itu yang disebut dengan ikhlas itu. Itu redo kita, ikhlas kita, kepunyaan Allah semua yang satu. Itu maka tauhidkanlah dirimu atau tauhidkanlah alam ini, semua jadikan satu. Allah namanya, bismillah sudah. Begitu, dengan nama Allah sudah. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seseorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong ya. Quran surat Al-Maidah ya 73. Menanamkan orang yang mempersekutukan Tuhan sebagai orang-orang yang sangat kotor sebenarnya. Itu. Atau najis. Dan tidak boleh dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Mana kira-kira yang dimaksud dengan Masjidil Haram? Kalau disebut Masjidil Haram selalu kita beranggapan di Mekah. Pasti itu, wajib kita beranggapan seperti itu. Sebenarnya ya, Ka'bah yang dimaksud itu, masjid yang besar itu yang dimaksud itu, di dalam kalbu mukminin, di dalam hati manusia yang mukmin. Yang hanya Allah saja yang ada pada ucapannya, yang ada pada perlihatnya, yang ada pada pendengarannya, yang ada pada kehendaknya. Hanya Allah saja yang ada pada geraknya, hanya Allah saja yang ada pada segala macamnya. Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Itu laisa dengan sendirinya, begitu. Sebagaimana firman-Nya yang artinya adalah berbunyi, hai orang-orang yang beriman ya. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Sebab itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Nah makanya ya sampai ke Ka'bah itu pun dilarang dia. Itu orang yang najis, yang orang yang menduakan Allah ya. Itu tapi kita juga dengan tanpa sengaja kita mensekutukan, menduakan Allah sehingga menduakan kalam, menduakan pandangan, pelihat dan pendengar, menduakan wujud, menduakan rasa dan menduakan hidup. Tanpa sengaja kita mensekutukan. Itulah dosa dan kesalahan kita yang tidak kita sadari, yang tidak kita pernah pahami dan tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita pelajari. Yang kita katakan menduakan Allah itu hanyalah agama-agama lain yang kita melihat, tapi belum pernah kita melihat dan memandang kepada diri kita sendiri. Seperti itu, maka jangan bicarakan orang, jangan jelekkan orang, jangan jelekkan agama-agama ini, itu dan lain sebagainya. Jangan pojok-pojokkan ini, itu dan lain sebagainya. Lihatlah diri, maka kita pelajari diri, maka kita makrifat diri. Kita kenal kepada diri kita pelajari diri, kita ikro diri, kita baca diri, kita baca pada diri sendiri supaya kita bisa tahu bahwa kitab yang berkalam, kitab yang berjalan itulah di insan yang menjadi rahasianya Allah. Maka dikatakan al-insanu sirri wa nasirruhu. Manusia menjadi rahasianya Allah. Itu manusia tempat rahasianya Allah, begitu. Yang telah merupakan satu prinsip yang telah menjiwai ajaran-ajaran mereka itu adalah paham tauhid. Tuh, maka tauhidkanlah semua, jadikan satu. Allah saja yang ada sudah, begitu. Allah saja yang berkehendak sudah pada diri ini. Allah segala-galanya sudah, Allah saja sudah, begitu.
Sebab di dalam ucapan kalimah la ilaha illallah ini tidak saja diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga telah diajarkan oleh semua nabi Allah Subhanahu wa taala yang pernah lahir di dan hidup di muka bumi ini. Begitu semua diajarkan begitu ya. Insya Allah, karena Alkitab itu masih merupakan sindiran, metamor ya, kinayah. Begitu juga alam ini adalah kinayah. Begitu juga badan kita ini yang zahir ini adalah kinayah ya. Nah, disitulah tempat kita membaca diri kepada alam, kepada diri, dan kepada semua manusia yang tiada berdaya disebut dengan Muhammad. Itu badan yang tiada berdaya itu disebut dengan Muhammad. Maka hurufnya mim di kepala, ha di dada, mim di punggung, hati berikut tangan, dan dal di bawah. Muhammad bunyinya. Itu Muhammad bunyinya pada diri zahir ini. Kalau mau berbunyi Allah dari zat, sifat, asma, dan af'al, bunyikan dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Kumpulkan menjadi satu. Allah bunyinya gitu. Allah namanya. Tauhidkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tunggalkan semuanya. Menyatu sudah dia. Begitu. Jangan duakan gitu. Tunggalkan satu. Allah. Begitu saja sudah. Itu jangan pakai dengan nama lagi, dengan nama Allah lagi. Begitu maksudnya ya. Allah, begitu saja sudah. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa memahami maksud dan tujuan dari perkataan-perkataan di sini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, menyinggung perasaan netizen ya, di seluruh pengkajian saya ini ya, maksudnya di semua konten ya, di semua di semua lah intinya begitu. Ada yang merasa tersinggung dan merasa disinggung atau merasa apa istilahnya kurang enak lah di hati kita sendiri ya. Itu kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah itu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan khususnya kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh susah dan sulit kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bukan hanya cukup diucapkan di lidah ya, kita harus peragakan di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam diri kita iman itu. Nah, tauhidkanlah segala sesuatunya. Itulah nikmatnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan hak. Semua itu adalah hak. Semua itu adalah hak. Itulah syahadat barzah itu. Syahadat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah. Jangan upahnya saja yang kita cari, surganya yang kita minta. Kita mendekatkan diri kepada pemiliknya surga itu, kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai di akhirat nanti. Dan akhir kata saya ya, akhir daripada perkataan saya ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.